Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai bisnis plan Jaya Sel. Sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Padamaya dengan NIM 2053018 yang berperan sebagai moderator yang akan membantu diskusi presentasi pada pagi hari pada saat ini. Adapun rekan-rekan saya yaitu Agatha Yunita Zebua, Azra Fauzia, India Mentari, Gusti Hasnah, dan Safitri Desriani. Baiklah, pada materi yang pertama akan disampaikan oleh Azra Fauzia. Kepada Azra, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bisnis plan kita bernama Jaya Sel. Deskripsi singkat tentang internet. Internet adalah singkatan dari Intercomnet Network sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan Anda berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Salah satu peluang usaha yang bisa kita ambil adalah membuka konter dengan menjual pulsa kuota internet dengan berbagai jenis kartu prabayar. Namun tidak semuanya usaha memerlukan modal yang besar. Di era digital ini kita tidak perlu lagi membuka sebuah konter. Cukup dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di Play Store maupun App Store, kita telah bisa berwirausaha kecil-kecilan. Jaya Sel hadir untuk memanfaatkan teknologi di era digital ini, agar orang-orang tidak perlu lagi pergi keluar untuk membeli kuota ataupun pulsa. Cukup dengan menghubungi Jaya Sel, maka pulsa atau kuota akan terisi dengan transaksi aplikasi Dana. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Agatha Yunita Zebua. Kepada Agatha, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya mengenai deskripsi usaha. Yang pertama yaitu di bidang usaha yang digunakan yaitu bidang usaha jasa. Yang kedua, jenis produk yang digunakan yaitu pulsa dan kuota. Yang ketiga, keunggulan produk. Keunggulan produk dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal dengan penjualan yang menggunakan aplikasi dan pembayaran yang bisa dilakukan secara virtual. Yang keempat, lokasi usaha. Lokasi usaha dapat dilakukan di mana saja karena cara pelaksanaannya dilakukan dengan virtual. Yang kelima, waktu. Waktu transaksi dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan ketersediaan modal yang ada di dalam aplikasi Dana. Yang keenam, resiko dan pengelolaan. Resiko bisnis dalam menjalankan usaha pasti terdapat kegagalan karena lesunya permintaan pasar, namun dapat dihindari dengan penantian modal yang tidak terlalu besar karena pesaing dalam penjualan pulsa ini banyak pesaingnya. Yang kedua ini pengelolaan. Pengelolaan ini untuk pengelolaan yang tepat perlu orang-orang yang mengerti bagaimana cara mengelola bisnis dan tetap stabil Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis lingkungan usaha yang akan disampaikan oleh Safitri Desriani. Kepada Safitri, disilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah analisis lingkungan usaha. Yang pertama ada strength, memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, lokasi usaha tidak terpaku pada satu tempat karena dengan menggunakan teknologi, tidak dibutuhkan lagi toko dan tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk menyewa tempat. Yang kedua itu ada weakness, banyak penjual pulsa dan kuota di setiap daerah tempat tinggal sekitar, sedikit kesulitan dalam mencari konsumen karena banyaknya toko pulsa dan token, meratanya harga pulsa dan kuota di setiap toko. Yang ketiga itu ada touch, akan
bertumbuhan penjual kuota atau berbasis aplikasi di kemudian hari. Semakin banyaknya orang menjual pulsa dan kuota karena memulai usaha yang mudah, susahnya mencari pelanggan ketika hampir semua orang akan bergerak di bidang usaha ini. Yang keempat ada opportunities, memanfaatkan orang terdekat menjadi pelanggan utama. Dengan menggunakan aplikasi transaksi, penjual pulsa dan kuota akan lebih mudah. Bisa transaksi di mana saja dan kapan saja menjadi tolak ukur utama ketika karena dilakukan secara virtual. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah selanjutnya yaitu materi tentang strategi usaha dengan STP yang akan dipresentasikan oleh Gusti Hasna. Kepada Gusti Hasna disilahkan. Baiklah, saya mengharapkan strategi usaha dalam STP. Communication salah satunya dapat dilihat dari aspek demografi yang meliputi usia, jenis kelamin, pendapatan, dan sebagainya yang menyangkut dalam kehidupan masyarakat. Usia, dengan jenis usaha, kami yang menjual dan kuota, hampir semua kalangan usia akan memerlukan atau membutuhkan rentangan usia, yaitu 8 tahun sampai lansia, karena di zaman sekarang semua orang butuh akses internet. Jenis kelamin, semua jenis kelamin akan membutuhkan akses jaringan internet. Pendapatan, saat ini jaringan internet adalah akses utama untuk menjalankan kehidupan dan harga pulsa maupun kuota disediakan sesuai dengan keadaan pendapatan. Targeting, usaha ini akan berbasis virtual, maka target atau bidikan konsumen pertama adalah orang-orang terdekat yang nantinya akan menyebarkan dari mulut ke mulut dan akan membangun target pasar ke depannya. Positioning, pada posisi ini kami dapat sangat memanfaatkan teknologi sehingga transaksi lebih mudah dan cepat dialah dan faktor dilakukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu rencana pemasaran yang akan dipresentasikan oleh Vindia Mentari. Kepada Vindia disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi ini yaitu tentang rencana pemasaran. Satu yaitu target konsumen. Target konsumen yang utama adalah orang terdekat, teman satu kampus ataupun kos dan orang-orang sekitar yang membutuhkan secara cepat. Yang kedua, wilayah pemasaran. Nah, wilayah pemasaran yang akan kami pasarkan yaitu dilakukan secara virtual dan pembayaran dapat dilakukan secara transfer, maka wilayah penjualan tidak terbatas. Yang ketiga yaitu situasi persaingan. Persaingan di bidang usaha ini akan tetapi karena kami memanfaatkan teknologi, maka ada sedikit kesempatan untuk berkembang. Yang keempat yaitu harga produk. Harga pulsa yang kami tawarkan sesuai dengan pasaran yang sesuai yang sudah ada, seperti pulsa 10.000 akan dijual dengan harga 12.000. Yang kedua, pulsa 20.000 akan dijual dengan harga 22.000, dan yang selanjutnya seperti itu dengan mengambil untung yaitu 22.000 setiap transaksi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu rencana keuangan yang akan saya presentasikan. Rencana keuangan, usaha yang akan didirikan akan berbasis teknologi dan dilakukan secara virtual. Dalam kegiatannya akan menggunakan beberapa barang pribadi yang nantinya dalam kebutuhan produksi ataupun investasi akan nol. Kemudian modal yang akan digunakan sebesar berasal dari tabungan atau uang jajan masing-masing anggota kelompok kami. Dengan uang sebesar 50.000, kita bisa menanamkan di dalam aplikasi Dana dan mengambil keuntungan sebesar 2.000 pada setiap transaksinya. Maka dapat dibuat rincian harga pulsa
yaitu yang pertama 5.000 dijual 7.000, 10.000 dijual 12.000, 20.000 dijual 22.000. Dalam melakukan usaha ini tidak akan mengalami kerugian, karena ketika tidak ada yang membeli, maka modal yang ada di dalam aplikasi Dana tersebut tidak akan menyusut dan dapat digunakan untuk hal lain seperti kebutuhan pribadi, untuk membayar belanja online, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu hasil diskusi yang dapat kami presentasikan. Saya sebagai moderator, kalau ada salah kalau ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.